guys, kembali lagi dengan saya Farid Ibnu Syafrian dari kelas 2I Pemasaran dengan NPM 121020638 Universitas Wadaya Gunung Jati, Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang memperbaiki kompetisi. Memperbaiki kompetisi. Jenis dan kategori kompetisi. Menurut Lil Spencer dan Spencer 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerja atau situasi. Menurut Michael Armstrong 1994, kompetisi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan ingat perilaku yang berbeda. Praktisi MSDM, kompetisi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Menurut Margaret Dale 2003, kompetisi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Selanjutnya adalah NCFQ dalam Margaret Dale 2003. Kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Menurut Training Agency 1988, kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Menurut McSallen 1993, kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. SK kepada BKN 2003, kompetisi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki setiap pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlakukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS dapat melakukan tugasnya secara tersebut profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya adalah komponen kompetisi. Yang pertama adalah motivis. Motivis menggerakkan atau mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua, traits, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga adalah self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seorang. Yang keempat adalah knowledge, pengetahuan, inform seorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang terakhir adalah skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetisi diperbaiki. Kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian satu, keterampilan ini memegang para penting dalam membentuk kompetensi. Pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Dan yang terakhir adalah karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Perlunya kompetisi diperbaiki. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang kedua adalah isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang ketiga adalah kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetisi. Yang pertama adalah mudah diperbaiki, agak sulit diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produk, kerja tim, keahlian teknis, orientasi, mengelola kinerja. Yang kedua adalah agak sulit diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisien produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasi.
Yang ketiga adalah sulit diperbaiki, mengembangkan orang lain. Efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional, inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Metode penilaian kompetisi. Yang pertama adalah desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang terakhir adalah studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama, menetapkan kriteria, menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok kinerja unggul dan rata-rata. Dan yang terakhir adalah metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BEI, panel ahli, survei, database model, kompetensi sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kedua, validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud dalam kedua orang-orang memprediksikan kinerja dari kelompok sampel pada waktu yang sama. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan penerapan model kompetensi apabila model ini telah divalidasi. Model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan.